Halo Bapak dan Mama semua. Pernah dengar istilah penyakit gula atau diabetes? Tahukah Bapak dan Mama, kalau penyakit gula ternyata bisa berhubungan erat dengan kesehatan gigi dan mulut kita loh. Nah, di video ini kita akan belajar bersama bagaimana menjaga kesehatan gigi supaya kadar gula darah juga tetap terkontrol. Yuk disimak videonya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswa D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini, kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Sevana Putri, yang kedua ada Febrini Lende, selanjutnya ada Melania Febriani, ada juga Maria Elizabeth Nonarisna, dan yang terakhir dan paling ganteng ada Dino Herbitus Lopo. Adapun pembimbing kami selama kami di rumah sakit yaitu ada Ibu Dokter Gigi Melisa SP Prio dan juga Kakak Getrudis Maria Ngura AMDkes serta Ibu Dokter Gigi dan kakak-kakak TGM lainnya. Nah, mungkin Bapak dan Mama masih ada yang belum tahu tentang apa itu diabetes. Jadi, diabetes mellitus atau penyakit gula adalah kondisi ketika kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Kalau kadar gula sering tinggi, tubuh jadi sulit melawan infeksi, termasuk infeksi di mulut dan gigi loh. Nah, ada juga klasifikasi kadar gula darah. Yang pertama, tes gula darah saat puasa, glukosa plasma puasa atau FPG. Normalnya itu di bawah 100 mg per dl, pradiabetes 100 sampai dengan 125 mg per dl, dan untuk penderita diabetes itu 126 mg per dl atau lebih tinggi. Yang kedua, tes gula darah HbA1c atau hemoglobin A1c. Normalnya di bawah 5,7%, pradiabetes 5,7% sampai dengan 6,4%. Nah, kalau diabetes 6,5% atau lebih tinggi pada 2 kali pemeriksaan atau lebih. Selanjutnya yang ketiga itu tes gula darah setelah makan atau tes toleransi glukosa oral OGTT. Normalnya itu kurang dari 140 mg per dl setelah 2 jam makan, pradiabetes 140 sampai dengan 199 mg per dl setelah 2 jam makan, dan diabetesnya itu 200 mg per dl atau lebih setelah 2 jam makan. Lalu, apa sih hubungannya dengan gigi? Jadi, Bapak dan Mama, kalau gula darah dalam tubuh kita naik, itu dapat berdampak. Yang pertama itu gusi mudah bengkak, berdarah, dan infeksi. Biasanya disebut dengan periodontitis. Yang kedua, luka di gusi susah untuk sembuh. Yang ketiga, gigi bisa goyah dan lepas lebih cepat loh. Dan yang terakhir, nafas tidak sedap akibat banyak bakteri tumbuh di dalam rongga mulut kita. Sebaliknya, kalau gigi dan gusi sakit, infeksi di mulut bisa membuat gula darah makin sulit dikendalikan. Jadi, Bapak dan Mama, diabetes dan kesehatan gigi ternyata saling mempengaruhi dan berhubungan erat loh. Kalau satu bermasalah, yang lain bisa ikut terganggu. Selanjutnya yaitu cara merawat gigi dan mulut pada lansia. Yang pertama dan pastinya kita harus menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, gunakan sikat gigi berbulu lembut dan pasta gigi yang mengandung fluor. Yang ketiga, gunakan benang gigi atau dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Nah, jadi Bapak dan Mama tahu tidak, ternyata benang gigi itu ada berbagai jenisnya loh. Yang pertama itu ada benang gulungan atau string floss. Nah, yang keduanya itu ada benang bergagang untuk gigi bagian depan, yaitu floss picks.
khusus untuk gigi bagian depan, dan ada benang bergagang untuk gigi bagian belakang. Namanya sama, tapi bentuknya beda ya. Nah, selanjutnya, cara merawat kesehatan gigi dan mulut lansia yang keempat itu berkumur dengan air garam hangat agar mulut tidak kering. Yang kelima, minum air putih cukup, hindari minuman manis. Dan jangan lupa yang keenam, untuk membatasi makanan manis dan lengket seperti permen, kue, dan minuman bersoda. Nah, cara yang ketujuh itu, jika bapak mama memakai gigi palsu, itu tuh harus dibersihkan dan sebelum tidur harus dilepas. Yang kedelapan, periksakan gigi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali meskipun tidak sakit ya. Nah, yang terakhir, yang kesembilan, jika ada gusi berdarah, gigi goyang, mulut kering, atau sariawan yang tidak sembuh-sembuh, segera periksa ke dokter gigi. Bapak Ibu, di sini kami juga akan memberikan tips yang menarik untuk Bapak dan Ibu agar terhindar dari penyakit gula dan infeksi gigi. Yang pertama itu, jadikan sikat gigi rutinitas menyenangkan, bisa sambil mendengarkan lagu favorit atau menonton film lainnya. Yang kedua, konsumsi buah yang renyah seperti apel dan pir untuk membantu membersihkan gigi. Yang ketiga, tersenyumlah setiap hari. Senyum membuat hati bahagia dan membantu menurunkan stres. Stres juga bisa mempengaruhi kadar gula darah loh. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Mama semua ya. Terima kasih.